Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. amin. Waduh, udah nggak sabar ini. Kita kali ini akhirnya Eh, ya, Bro Ipung. Oke, iya, Indonesia memenangkan laga melawan Nepal dengan skor telak 7-0. iya, Dan sebenarnya sih dari siang sudah ketahuan bahwa runner up grup A dan E ini akan lolos maju ke Piala Asia. Apalagi betul, setelah Kuwait dikalahkan oleh Jordan ya. Sebagaimana yang sudah kita betul, bicarakan sebelumnya. Tapi sekarang ya, sebelum ke sana kita bicara dulu mengenai laga Indonesia melawan Nepal. Kira-kira betul. seperti apa nih, Bro? Ya, seperti yang sudah saya perkirakan dalam prediksi sebelumnya, bahwa Indonesia harus memakai formasi menyerang dan harus bisa menciptakan gol di awal-awal, itu ternyata terbukti gitu loh, bro. Mhm, Nah, sejak dari menit kelima, itu Indonesia mhm. sudah unggul 2-0 gitu loh, bro. Wah, hebat ya. Sampai dengan pertengahan di babak kedua ya, Indonesia sudah bisa menciptakan 2 gol. Tapi terlepas dari situ, saya juga pada awalnya sempat agak bingung juga dengan formasi yang diturunkan oleh STY. Hmm. Karena STY sendiri agak mengagetkan, dia agak sepertinya ya menurunkan Mhm. reformasi 5 pemain back di belakang. Itu ada Mhm. Arhan, ada Asnawi, Fahrudin, Elkan dan Rizky Ridho gitu loh. Oh. Mhm. Sementara di depan di tengah itu ada Maklok, Kambuaya dan sepertinya Sadil di situ. Dan Mhm. di depan itu menyisakan Witan dengan Dimas Derajat. Ternyata pada saat perjalanannya setelah pertandingan ini berjalan, Mhm. formasi itu baru ketahuan. Jadi yang dimaksud oleh STY adalah formasinya setelah Indonesia dalam posisi menyerang itu back yang kanan dan kiri itu tidak lagi ini ya berposisi sebagai wingback, tapi mereka berposisi sebagai pemain ini sayap Tengah. di tengah gitu Oh. loh. Asnawi dengan Arhan ini Hmm. akan memperkuat formasi penyerangan kita gitu loh. Ini Berarti tiga lima yang dua juga ya, saya kira-kira seperti itu iya ya. Uh. bisa seperti itu. Bisa juga menjadi karena di sini sudah masuk Arhan dengan Asnawi, Hmm. Sadil justru masuk ke depan. Jadi Wah. formasinya menjadi tiga Hmm. tiga empat tiga gitu loh. Wah. Mungkin itu gara-gara itu ya Indonesia benar-benar menyerang. Ya, sepertinya seperti itu gitu loh, bro. Dan ini juga terlihat apa ya, apa yang kita prediksikan sebelumnya bahwa Indonesia juga harus bisa menjaringkan gol banyak, itu juga Mhm. terbukti pada malam hari ini. Dengan jumlah walaupun ya kita melihat bahwa ada efektivitas penyerangan yang juga masih menjadi sedikit terkendala ya Mhm. dengan begitu banyaknya peluang yang tidak bisa dikonversi menjadi gol gitu loh, bro. Tapi Mhm. terlepas dari persoalan itu, kalau kita melihat hasilnya ini adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus, apalagi Indonesia terakhir bisa bermain di Piala Asia pada saat Indonesia menjadi Tuan tuan rumah. rumah di tahun Hmm. 2007. Artinya sudah Sebagai selang hadiah 15 ya. tahun. Ya, dan yang lebih membanggakan lagi bahwa kemenangan ini atau kepastian Indonesia bisa bermain di Piala Asia itu dilakukan bukan sebagai tuan rumah kualifikasi, tapi Hmm. sebagai pemain atau tim yang bermain di Kuwait gitu loh, sebagai tim tamu gitu loh. Bahkan tim tuan rumah sendiri akhirnya harus tersingkir ya. Betul. Tapi memang saya juga melihat bahwa ada ini ya semacam bantuan katakanlah dalam tanda kutip Mhm. dengan tersingkirnya Filipina lebih awal dengan kekalahan Mhm. Filipina di awal dari Palestina 4-0, Mhm. kemudian juga kekalahan Kuwait dari Yordania itu membuat pemain-pemain Indonesia lebih nyaman terlihat, Hmm. lebih punya ini ya Percaya kepercayaan diri. diri karena Hmm. pressure-nya juga akan sedikit berkurang Iya, begitu iya, loh. iya, betul. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari Hmm. eh, siang kemarin Hmm. bahwa setelah Filipina dikalahkan oleh Palestina, itu Hmm. kan sebenarnya sudah ketahuan bahwa runner up grup A dan grup E itu berpeluang besar untuk maju ke Piala Asia Betul. ya.
Ditambah betul, setelah Kuwait dikalahkan, sebenarnya kan Indonesia hanya cukup menang 1-0 ya. betul. Karena dengan 1-0 pun Indonesia sudah langsung mendapatkan Sudah poin pasti 6 lolos. yang sudah lolos Betul. gitu. Tapi kok kenapa bisa sampai 7-0? Nah, Apakah nih ini sebentar, apakah eh, ini ingin Indonesia membuktikan kepada Jordan juga kepada Kuwait bahwa lu Kuwait dan Jordan, lu cuman bisa ngalahin Nepal 2-0 dan 4-1, kita bisa 7-0. Atau ini eh, sebenarnya semangat pemain Indonesia yang sudah disiapkan sedemikian untuk menang dengan skor banyak, atau ini adalah caranya STY untuk membungkam membungkam mm-mm. orang-orang yang menginginkan dia out dari kepelitian Indonesia. Karena dengan hasil seperti ini kan udah nggak bisa ngomong apa-apa deh. Iya. Jadi Jadi yang mana memang ini nih? menarik. Ini menarik gitu loh. Jadi saya sih hanya menyoroti pada ini ya, pada performa ya, performa Mhm, aja. mhm, Performa timnas Indonesia juga yang terbantu oleh hasil-hasil dari grup lain gitu loh. hmm, Tapi memang di sini adalah buah dari kecerdasan dan efek-efek Indonesia yang bisa bermain tanpa banyak beban, hmm, sehingga potensi yang bisa keluar dari seluruh pemain itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal gitu loh. hmm, Dan terbukti dari 7 gol yang lahir itu lahir dari 3 lini yang bermain. Lini belakang Elkan Fahrudin bisa masukin. hmm, Lini tengah Marcelino bisa masukin. Lini depan Witan Dimas Derajat bisa masukin. Dan ini kan sebuah ini ya, sebuah hasil yang bagus sekali ya, bahwa efek apa kinerja dari semua tim, semua lini itu kelihatan dalam pertandingan ini gitu loh. hmm, hmm, hmm. Bagaimana kemudian Elkan juga bisa memanfaatkan tendangan jarak jauhnya. Itu kan juga sebuah ini ya, peningkatan ya, bahwa Elkan tidak hanya bisa memanfaatkan postur tubuhnya, tapi Hmm. dia juga bisa melihat celah bagaimana dia bisa menembak dari kerusuk sebelah kiri kiper Nepal gitu loh Hmm, bro. hmm, Dan satu lagi yang saya highlight dalam pertandingan ini, kiper Nepal ini luar biasa bermainnya gitu loh bro. hmm, Bahkan ada satu momen yang saya pikir ini adalah penyelamatan terbaik selama kualifikasi. hmm, Adalah pada saat kiper Nepal itu membendung heading dari Elkan Bagot yang sudah ada di garis gawang, itu hmm, masih bisa diselamatkan. Itu adalah sebuah penyelamatan yang sangat-sangat gemilang kalau menurut saya. Dan hmm, apa jadinya kalau misalkan kiper dari Nepal ini outperform ya? hmm. Itu saya nggak tahu lah Oh, apa mungkin jadinya bisa gitu. 12-0 kali ya. Karena saya mencatat ada Mhm. 11 peluang Indonesia yang tidak bisa dikonversi menjadi gol gitu loh. Itu yang tidak dikonversinya saja ya. Ada Itu 11. yang tidak bisa dikonversi. Yang Hmm. menjadi gol memang 7. Kalau Hmm. ditambah 11 jadi 18 gitu. Ya tadi saya bilang 12 aja lumayan lah ya. Gitu loh, Bro. Nah, Bro, ini agak-agak mengherankan ya sebenarnya. Iya. Eh di dalam kesempatan seperti ini kan kemarin Ketua Umum sempat bilang bahwa Mm-mm. STY akan ditarik dari kepelatihan tim senior dan supaya fokus di tim U20 untuk Piala Dunia Iya. nanti. Menurut Om sendiri seperti apa? Nah, ini Bro. Sebetulnya apa ya, wacana atau statement yang disampaikan oleh pengurus PSSI, saya melihat banyak hal yang sangat-sangat riskan dalam posisinya di apa disampaikan pada saat yang bersamaan dengan kualifikasi. Karena Hmm. saya melihat bahwa timingnya ini tidak tepat. Itu satu ya. Timing tidak tepat di saat STY sedang berkonsentrasi untuk katakanlah membawa timnya melaju ke Piala Asia, Hmm. itu kemudian ada muncul statement yang nggak penting seperti ini gitu loh. Hmm. Saya pikir itu akan sangat mengganggu gitu loh bro. Betul. Hmm. Nah, dan kedua, sebaiknya kalau mau melakukan evaluasi, lakukan evaluasi setelah gelaran ini selesai gitu loh bro. Hmm. Dan kalau gelaran ini sudah selesai, artinya kan semua juga lebih punya ini ya, punya wawasan Iya. bagaimana Ibaratnya melihat bahannya udah hasil. cukup ya, sesuai Bahannya gitu sudah ya. cukup, Hmm. dan ada alasan untuk melakukan evaluasi.
Kalau evaluasi dilakukan pada saat turnamen sedang berlangsung, itu sangat tidak etis kalau menurut saya, gitu loh bro. Ya, sangat disayangkan ya. Sebenarnya apakah Mm-mm. ini juga untuk STY membungkam ketum nih? Lu jangan ngomong macem-macem lu. Indonesia baru bisa lolos ini. Indonesia bawa ke Piala Asia. Apakah Ya, ada seperti artinya gini, kira-kira ada niatan seperti itu enggak sih? artinya gini, itu terlepas dari apa niat dari STY untuk apakah ingin membungkam atau tidak, tapi saya hanya menyoroti pada statement tersebut gitu loh. Hmm, hmm. Jangan menjadikan bahwa statement-statement yang apa katakanlah ini sangat riskan pada saat turnamen sedang berlangsung itu dikeluarkan gitu loh bro. Hmm, Nantilah tunggu gitu loh. Kalau hmm. mau mengadakan evaluasi belakangan setelah kualifikasi ini selesai gitu loh. Ya, Biar semuanya juga lebih punya pandangan tuh lebih jelas, lebih lebih clear dan jelas, lebih betul. detail gitu loh. Dan sekarang Gitu. kan dengan hasil 7-0 seperti ini dan kemudian tim Hmm. Indonesia bisa lolos ke Piala Asia kan jadi malu sendiri ketumnya mau ngomong apa coba. Nah, Benar itu nggak kan sih? efek-efek seperti itu nggak pernah diperhitungkan oleh pengurus gitu loh. Hmm, Karena jadi gini loh, yang seperti Bro Eri bilang bahwa ini kan bisa menjadi bumerang buat pengurus betul. sendiri, Hmm, bahwa statement itu akhirnya malah menyerang mereka sendiri gitu loh. Kalau melihat pada hasil yang seperti ini, apakah netizen atau pemerhati sepak bola akan rela kalau STI akan ditarik untuk menangani tim saya junior? nggak rela, saya nggak rela. Nah, itu masalahnya. Apakah Lagian sebetulnya kan persoalannya bukan di kepelatihan saja. Kalau misalnya tim betul? Indonesia seperti misalnya kemarin melawan Jordan kalah, ya kita Ya, memang kalau dilihat dari ranking FIFA-nya kan memang sudah jauh, ibaratnya beda betul, kelas. Dan kekalahan 1-0 itu sebenarnya adalah suatu yang bagus kalau menurut saya ya. Dari sisi betul. kaca saya gitu, dengan gol hanya satu saja dibandingkan dengan beda kelasnya di ranking FIFA. Peringkat. Iya, Heeh. di peringkat itu kan berarti menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah sangat dekat dengan mereka sebenarnya. Dan itu adalah sebuah Betul, prestasi, bukan? betul. Saya juga melihat bahwa apa kemampuan atau hasil Indonesia bisa masuk kualifikasi, Hmm. masuk Piala Asia itu Mhm. adalah imbas dari pertama menang lawan Kuwait dan kalah cuma 1 gol dari Yordania. Itu juga Betul, menguntungkan posisi Indonesia sebetulnya, gitu betul, loh. betul, betul. Jangan jangan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan aneh gitu loh dari pengurus dan jangan lupa ya Hmm. PSSI atau pengurus PSSI bahwa kita sebagai pemerhati, kita sebagai masyarakat bola Indonesia itu juga stakeholder dari dari sepak bola nasional gitu loh. Jangan dilupakan itu gitu loh. Hmm. Jangan mengambil keputusan-keputusan mendadak yang tidak punya dasarnya gitu loh. Kecuali STY gagal di Di kualifikasi Piala Asia ini, misalnya, ya betul. kualifikasi ini gitu loh, Hmm, gagal hmm, membawa Indonesia ke Piala Asia, boleh wacana itu dilontarkan lagi hmm. gitu loh. Dan Nah kalau dan sekarang gitu loh, iya, jadi bumerang buat pengurus betul. gitu loh menurut saya. Dan juga saya pernah Hmm. mendengar sebuah kabar bahwa sebenarnya sejak STY masuk ke pelatihan timnas ini, ranking FIFA kita majunya cukup banyak ya. Kalau tidak salah terakhir itu saat beliau masuk kalau tidak salah di 179 ya saat itu ya. Hmm. Dan Hmm. sekarang kan melaju sampai ke 155. Yang terakhir ini saya dengar dari Putih Ranking itu Hmm. Indonesia sekarang di posisi 155. Iya, itu Dan adalah itu imbas dari kemenangan itu ya, tadi ya. iya Ah, betul, imbas dari ah, ah, kemenangan melawan Nepal ini itu cukup betul, signifikan juga jadinya. betul. Dan ini di 24 peserta yang Iya. di Piala Asia besok, Indonesia memang adalah menjadi tim dengan ranking FIFA terbontot paling belakang. Tapi tidak apa-apa, yang Betul. penting kita sudah Eh, menunjukkan bahwa kita sudah memang layak lah, layak betul. kita berada di Piala Asia. Dan itu yang sangat membanggakan ya, bahwa Indonesia memang layak masuk Piala Asia dari Saya hasil ingin kualifikasi ini. menyampaikan dalam kesempatan Betul. ini ingin menyampaikan terima kasih kepada pemain Indonesia dan juga kepada tim kepelatihan. Saya memberikan salut yang luar biasa pada Anda semua
ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan apresiasi buat mereka. Betul. Dan satu lagi, Bro, Hmm. kan dalam materi kita sebelumnya, saya kan menyoroti dari partisipasi dari negara-negara ASEAN. Dan di situ kan saya juga menyebut bahwa ada saya berharap bahwa yang akan lolos adalah Thailand, Malaysia, Indonesia, kalau bisa juga dengan Filipina gitu loh. Nah, ternyata memang apa yang saya sampaikan itu ada benarnya juga, karena kebetulan Thailand, Malaysia, dan Indonesia ikut dalam kualifikasi dalam Piala Asia nanti, dan ini sangat membanggakan ya buat kawasan Asia Tenggara ya. Asia Tenggara kalau ditambahkan dengan Vietnam berarti ada 4 ya. Ada 4, betul. Alhamdulillah jadi, banget. Betul. Jadi paling tidak ini menunjukkan bahwa kualitas sepak bola di tingkat regional Asia Tenggara sudah mulai terbangun, sudah mulai bisa merata gitu loh. Jadi tidak hanya melihat pada Thailand, Vietnam, tapi di sini sudah mulai ada Indonesia, Malaysia. Gitu loh, Bro. Hebat, Bro. Sayangnya Filipina tidak bisa ini ya. Tapi memang gini, ini kan ketika lihat hasil yang kemarin bahwa dari grup A, B, dan E ini kan jadinya rebutan satu slot ya, dan akhirnya itu diambil dengan leluasa oleh Filipina. Satu slot untuk tidak lolos ya, Bro. Iya, satu slot tidak lolosnya itu langsung diambil sama Filipina gitu, dan Indonesia sangat nyaman sekali kemarin bermain. Oke, satu hal, Bro ya, aku yang jadi pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya kita di grup C, D, dan C, D, dan F itu kan sebenarnya mereka sudah sangat berpeluang untuk maju, dan ibaratnya dengan hasil seri pun mereka sebenarnya harusnya sudah bisa lolos lah ya. Tetapi kok saya melihat mereka mainnya tetap dengan ngotot sekali, dan bahkan golnya pun banyak. Seperti contohnya adalah Palestina dengan melawan Filipina kok langsung dengan 4-0 gitu ya. Singapura, Myanmar ya. Ya, Singapura, Myanmar gila-gila itu memang hujan gol ya. Padahal mereka sebenarnya sudah tidak ada peluang lagi, tapi kok golnya banyak. Apa sih sebenarnya yang buat mereka ini ingin bikin gol yang banyak ya? Termasuk Indonesia juga tadi ya. Indonesia bisa 7 gol. Sebetulnya ini adalah filosofi olahraga yang betul menurut saya ya. Artinya ada aspek-aspek sportivitas gitu loh. Kalau aspek-aspek sportivitas ini yang terbangun, itu adalah aspek-aspek untuk berusaha bagaimana memenangkan sebuah pertandingan dengan cara-cara yang fair gitu loh. Jadi tidak ada lagi katakanlah menyimpan kekuatan, tidak lagi berusaha membuat pertandingan menjadi seperti apa, drama gitu loh. Tidak seperti itu. Dan ini bagus buat perkembangan sepak bola secara global gitu loh. Dan terlihat juga bagaimana cara Indonesia kemudian merespon pertandingan dengan Nepal, ini juga kan sangat bagus buat perkembangan psikologis pemain. Karena kemenangan yang besar itu membawa dampak psikologis, kepercayaan diri pemain meningkat, dan prestise juga menjadi meningkat gitu loh. Jadi tidak heran bahwa kalau kemudian banyak gol yang muncul dari pertandingan-pertandingan yang katakanlah sudah tidak punya peluang lagi, sudah tidak punya ini lagi ya. Ya seperti contoh Myanmar melawan Singapura gitu loh. Dan ya inilah kenapa kemudian pemain berusaha habis-habisan di laga terakhir yang sudah tidak menentukan. Yaitu tadi mereka ingin membangun efek-efek psikologis, membangun kepercayaan diri, membangun juga prestise gitu loh, Bro. Jadi itu yang penting gitu. Bro, ada kaitannya dengan ranking FIFA nggak? Karena kan bagaimanapun juga sebenarnya poin yang dihasilkan dari menang, kalah, dan seri ini kan sangat berpengaruh terhadap ranking FIFA. Dan untuk yang jarak rankingnya tinggi, itu kan nilai yang tergerus atau yang dipertaruhkan itu kan cukup besar ya. Dan kalaupun misalkan seri, dan seri itu kan menunjukkan bahwa yang seharusnya superior, tetapi karena dengan seri dia akan kehilangan poin. Sebaliknya dengan tim yang di bawahnya, kalau dia seri itu dia akan mendapatkan tambahan poin. Apakah hal ini masalah poin-poin ini kan di dalam
Iya, kualifikasi ini kan bobot poinnya jauh lebih besar daripada FIFA Matchday biasa gitu. Apakah itu betul. yang mempengaruhi semua tim jadi apa ya? Jadi Habis-habisan gitu ya. habis-habisan gitu. Iya. Jadi gini, kalau kita melihat pada peringkat FIFA ya, Mhm. peringkat FIFA ini kan tidak mencerminkan kualitas tim ya sebetulnya ya. Karena eh, kita contohkan Indonesia bisa mengalahkan Kuwait gitu ya. Nah, Mhm. itu adalah contoh bagaimana peringkat FIFA itu bukan menentukan pada kualitas tim. Tapi memang pemeringkatan itu ini menjadi penting pada saat akan dilakukan sebuah drawing katakanlah ya. Karena itu Hmm. akan menempatkan pot-pot timnas-timnas gitu loh. Hmm. Nah, biasanya kalau dalam sebuah kompetisi negara-negara yang peringkatnya bagus itu mendapatkan pot yang juga lebih lebih bagus ya, ditempatkan di Ibaratnya pot atas ya. Hmm. dan dia akan ditempatkan oleh kemudian di bawahnya adalah tim-tim dengan peringkat yang lebih di bawah gitu loh bro. Hmm. Dan itu pentingnya di situ dalam menghadapi hasil drawing Hmm. apabila menghadapi sebuah turnamen gitu loh bro. Hmm. Ya, 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 ya. Itu memang sebuah cara juga untuk Hmm, membuat kompetisi antar negara ini menjadi lebih fair ya, lebih nyaman. betul. Karena itu kan seperti misalnya ketika Indonesia bisa mengalahkan Kuwait, kita dikasih poin yang cukup banyak dan sebagainya. Sebaliknya Kuwait juga Iya, kemudian diberikan hukuman gitu dengan pengurangan poin. iya. Oke, Oke. Sobat Bola Ya, Indonesia, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Nepal dan juga secara keseluruhan kita ucapkan selamat buat pemain dan pelatih yang sudah berjuang sedemikian sehingga bisa lolos ke Piala Asia. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih juga kepada sobat-sobat semua atas doanya juga, pasti itu akan berpengaruh juga pada performa tim Indonesia. Oke sobat, ada yang ingin disampaikan oleh para sobat? Apakah ini terutama mengenai apakah perlunya nih STY dicabut dari kepelatihan tim senior? Silakan tulis betul di itu bro. kolom komentar. Kita Oke, akhiri dulu video kali ini, kita lanjutkan di video yang akan datang dengan tema yang lain. Oke, bye. Thank you, oke. bro. Terima kasih bro. Yuk.